Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 proposal penelitian. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Yang perlu diperpahami adalah ada beberapa perbedaan antara tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka itu adalah berisi tentang kajian secara teoritis yang memuat beberapa teori-teori dasar di dalam suatu kajian teoritis. Selain itu, tinjauan pustaka juga mengandung beberapa hasil penelitian aplikatif, jadi penerapan dari beberapa teori kajian teoritis di dalam penelitian aplikatif. Misalnya, penelitian yang sudah dilakukan dalam suatu pengembangan riset dan hasilnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal, proceeding, ataupun karya ilmiah yang lain. Sedangkan untuk dasar teori itu hanya mengandung kajian teoritis saja, misalnya kajian teori tentang hukum gravitasi, teori tentang perilaku aerosol berdasarkan karakteristik fisik dan kimia, dan sebagainya. Untuk dasar teori ini biasanya sumbernya adalah dari handbook, sedangkan kalau tinjauan pustaka ini bisa bersumber dari handbook, dari jurnal, proceeding, dan sebagainya. Kemudian untuk referensi yang digunakan, sumber referensi yang dimasukkan di dalam tinjauan pustaka itu adalah beberapa referensi yang sudah mengalami atau melalui peer review. Antara lain adalah buku atau handbook, kemudian jurnal atau proceeding, dan beberapa hasil penelitian yang lain, misalnya tugas akhir, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sangat tidak disarankan menggunakan beberapa referensi yang belum mengalami atau melalui beberapa peer review, misalnya modul, praktikum, atau panduan praktikum, kemudian blogspot, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menulis bab 2? Cara menulis bab 2 itu sesuai dengan template pada laporan penelitian ataupun template proposal penelitian. Jadi semua informasi yang dibutuhkan seorang pembaca dalam memahami penelitian Anda itu sudah ada di bab 2. Jadi jika pembaca bingung apa itu penelitian Anda atau hal-hal yang bersifat teknis dalam penelitian Anda, mereka bisa mencari tahu di bab 2. Kemudian urutan penyampaian di dalam bab 2 itu disesuaikan dengan tingkat kepentingan atau urgensinya. Biasanya ini disesuaikan dengan judul. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang keandalan, berarti bahasan pertamanya adalah keandalan. Kalau kita membahas tentang particulate matter, berarti di bab 2, di bab bagian awal itu kita membahas tentang particulate matter. Kalau misalnya ada bagian di dalam particulate matter yang perlu dijelaskan, misalnya cara pengukuran particulate matter dan sebagainya, berarti itu ada di subheading-nya. Jadi disesuaikan dengan urgensi atau tingkat kepentingannya. Kemudian, jika menggunakan beberapa subheading atau sub-subheading, maka sebaiknya maksimal 4 digit. Jadi misalnya 2.1.1.1. Kalau lebih dari 4 digit, tidak disarankan. Anda bisa menggunakan beberapa poin, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Atau menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi itu akan memudahkan pembaca untuk memahami. Jika Anda menggunakan subheading yang terlalu banyak, maka akan membingungkan. Kemudian sebenarnya untuk idealnya, bab 2 itu harus selesai terlebih dahulu sebelum kita menyusun bab 3. Karena apa saja yang dilakukan bab 3, kita paling tidak sudah bisa memahami berdasarkan bab 2 yang sudah Anda tulis. Jadi idealnya bab 2 harus selesai dulu, baru mengerjakan bab 3. Bahkan ada beberapa peneliti yang menganjurkan sambil mengerjakan bab 2, kita juga mengerjakan jurnal review untuk lebih memahami atau lebih mendalami materi-materi yang akan kita bahas. Kemudian, di dalam penulisan, baik itu gambar, tabel, ataupun diagram alir misalnya, dihindari atau sebaiknya menghindari beberapa tindakan-tindakan seperti snapshot, screenshot, dan sebagainya, karena hal ini akan menunjukkan seberapa besar effort Anda untuk menulis proposal. Dan juga selain itu estetikanya juga akan
kurang bagus. Jadi sebaiknya ditulis menggunakan aplikasi Word biasa. Kalau tabel ya menggunakan tabel, kalau gambar ya berarti Anda harus menggambar tersendiri. Atau kalau misalnya gambarnya bisa dilakukan, kemudian beberapa editing bisa dilakukan untuk tulisannya. Jadi kalau tulisan proposal atau laporan penelitian dalam bahasa Indonesia, berarti gambarnya juga harus dalam bahasa Indonesia. Kemudian demikian juga sebaliknya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya kita menuliskan di dalam suatu publikasi untuk gambar dan sebagainya, jika kita mengambil pada suatu karya ilmiah, baik itu handbook, jurnal, proceeding, dan sebagainya, itu sebaiknya harus permisi atau minta izin dulu kepada penulis aslinya. Kemudian untuk kutipan, jangan lupa menuliskan citasinya atau kutipannya atau sumber kutipan. Kalau misalnya menggunakan software, beberapa software untuk database referensi itu lebih bagus, misalnya EndNote, kemudian Mendeley, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah jika menggunakan bahasa asing, maka sebaiknya harus miring, entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain, harus dimiringkan. Nah, sekarang bagaimana pertimbangan kapan kita menggunakan bahasa Inggris atau kapan kita menggunakan bahasa Indonesia. Jika Anda yakin istilah bahasa Inggris atau istilah bahasa lain itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak merubah makna yang sebenarnya, makna yang Anda maksud, berarti itu digunakan bahasa Indonesia saja. Tetapi jika istilah asing itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu menimbulkan kekhawatiran perubahan makna, maka sebaiknya tidak usah diterjemahkan. Ditulis dalam bentuk bahasa aslinya. Kemudian untuk bab 3 atau metode penelitian, apa saja yang harus ditulis dalam bab 3 itu adalah keseluruhan bagaimana Anda melakukan penelitian tersebut. Jadi, how to do your research. Jadi, baik itu mulai langkah-langkah atau tahapan penelitian. Kalau misalnya menggunakan sampel atau populasi, silahkan ditulis bagaimana menentukan sampelnya, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Cara memperoleh jumlah sampel tersebut bagaimana juga harus dijelaskan di dalam bab 3. Kemudian data, jenis data. Data apa saja yang diambil? Apakah data itu data primer, data sekunder? Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Kemudian instrumen apa saja yang dibutuhkan? Misalnya pakai checklist, pakai kuesioner, atau pengukuran langsung, dan sebagainya. Kalau menggunakan alat ukur, berarti alat ukurnya juga harus dijelaskan. Plus dengan spesifikasi alat tersebut. Jadi kalau alat ukur yang digunakan itu wajib menuliskan spesifikasinya. Kemudian bagaimana cara menganalisis data? Jadi kalau misalnya analisisnya menggunakan statistik, ya silahkan ditulis. Softwarenya apa yang digunakan, pakai SPSS atau pakai Minitab dan sebagainya harus ditulis juga. Kemudian untuk jadwal penelitian ini disertakan di dalam proposal penelitian sekaligus sebagai panduan Anda untuk time frame-nya. Jadi Anda bisa mengira-ngira target untuk minggu ini apa, kemudian target untuk minggu depan apa, gitu ya. Juga ada beberapa proposal penelitian yang harus menampilkan pendanaan. Kemudian untuk tahapan penelitian, biasanya dijelaskan dalam bentuk diagram alir atau flowchart penelitian. Jadi untuk tahapan penelitian itu penjelasan utama dari tahapan penelitian atau langkah-langkah penelitian itu adalah narasi dari tahapan tersebut. Sedangkan untuk flowchart atau diagram alir itu hanya alat bantu saja. Artinya sangat salah besar jika Anda menjelaskan tahapan penelitian dalam bentuk flowchart saja tanpa adanya narasi penelitian. Jadi, jika tahapan penelitian itu sudah dijelaskan dalam bentuk narasi dan dirasa itu sudah memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas, maka tidak perlu menggunakan flowchart, tidak masalah. Tetapi, jika tahapan penelitian itu sangat kompleks, di mana beberapa langkah-langkah itu sangat panjang, atau ada beberapa tahapan itu yang dilakukan secara paralel, atau harus dengan seri dan sebagainya,
Maka, supaya tidak membingungkan, perlu dibuatlah flowchart atau diagram alir untuk memudahkan pembaca dalam memahami tahapan tersebut. Kemudian, tahapan yang dijelaskan itu harus spesifik. Artinya, jika Anda menggunakan tahapan, ya langsung saja. Misalnya, pengolahan data. Pengolahan data tentang hasil pengukuran kebisingan misalnya. Berarti harus data apa yang dianalisis atau data yang dijelaskan itu harus spesifik. Jangan secara umum. Misalnya, dilakukan pengolahan data. Setelah pengolahan data, maka dilakukan analisis data. Itu terlalu umum. Jadi langsung pada data yang Anda olah atau Anda analisis. Kemudian jika menggunakan analisis hubungan dengan statistik, maka langsung dijelaskan ujinya secara spesifik, pakai menggunakan uji apa, dan software yang digunakan. Berikutnya adalah demikian tentang bab 2 dan bab 3 dari suatu proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan di-subscribe dari channel saya. Kemudian silakan tunggu untuk channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.